Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang suka ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Blimbing. Yo, di sini ada tong, yo. Banjir kembali rendam 2 desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait sampah. Musim hujan membuat petani jamur tiram bisa panen dengan maksimal. Halo, apa kabar? Net Jatim kembali hadir menemani Anda. Dan sejumlah informasi menarik serta inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Bersama Kulo, Neng Trisyari, inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Jombang. Selasa kemarin banjir setinggi 80 cm merendam 2 desa di Jombang. Banjir terjadi akibat Sungai Blole yang tak mampu menampung debit air sehingga jebol dan meluber ke pemukiman warga. Setelah hujan deras mengguyur wilayah Jombang sejak Senin malam, Selasa pagi, 2 desa di Jombang yakni Desa Pandan dan Desa Pagar, Kecamatan Ploso, terendam banjir. Banjir diperparah dengan jebolnya Sungai Blole sehingga air meluber ke pemukiman warga. Selain rendam puluhan rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga turut terendam banjir. Kali ini merupakan banjir terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Jam 4, tapi jam 4 belum masuk tadi, masuknya jam 5. Ini tambah naik. Tambah naik, itu saya copot tadi. Ini yang terparah atau? Ya ini paling Terus aktivitasnya gimana Bu kalau banjir gini? Ya nggak kerja ini tadi saya. Dan saya kan kerja di pelosok. Dampak dari apa sih Pak banjir ini? Sungai Blule. Meluap atau? Entah yang tadi apa itu. Katanya itu Sungai Blule itu aja. Airnya meluap Pak? Meluap. Emang hujan terus? Hujan malam sampai pagi. Terus aktivitas warga gimana Pak kalau banjir ini? Saya susah, nggak kerja, nggak apa. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Sementara, beberapa sekolah juga terpaksa diliburkan karena air genangi halaman sekolah. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Putusnya jembatan penghubung antar Kabupaten Kediri Tulung Agung membuat warga dan siswa sekolah harus menggunakan jalur lain untuk bisa beraktivitas. Perahu tambang menjadi salah satu kendaraan pilihan. Pasca putusnya jembatan Ngadi, penghubung antar Kabupaten Kediri Tulung Agung, warga dan para siswa terpaksa menggunakan jasa perahu tambang untuk bisa sampai ke tujuan. Perahu tambang dipilih sebagai transportasi, lantaran apabila menggunakan jalur darat, jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Jembatannya rusak, ambles gara-gara airnya deras, terus bawa itu bangunan jembatannya dibawa sama airnya itu, jadi nggak bisa dilewati. Karena jembatan putus ya? Biasanya sepi? Iya, biasanya biasa gitu aja, nggak seramai ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kediri maupun Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah untuk segera memperbaiki jembatan, sehingga aktivitas warga bisa kembali berjalan normal. Jembatan Ngadi yang menjadi penghubung jalur alternatif Kediri Tulung Agung Rabu malam putus setelah pondasinya tergerus derasnya air sungai. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Sementara itu di Probolinggo, jalan raya penghubung Kecamatan Dringu dan Kecamatan Tegal Siwalan rusak parah sejak 4 tahun lalu. Tak kunjung diperbaiki, puluhan warga di Probolinggo swadaya memperbaiki jalan tersebut. Jalan raya penghubung Kecamatan Dringu dengan Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Jawa Timur ini rusak parah sejak 4 tahun lalu. Kerusakan jalan mencapai 8 km. Banyak kubangan lumpur dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Jalan yang rusak ini kerap memakan korban. Tak kunjung diperbaiki, warga akhirnya kumpulkan dana dengan meminta setiap pengendara yang melintas. Karena sudah lama nih Pak, sudah lama. Katanya janji-janji itu ada katanya, tapi kan masih lama. Jadi masyarakat sekitarnya Kecamatan Dringu ini bersedia menyumbang semen, pasir, semuanya, uang, terus minuman, semuanya. Dengan menggunakan pasir, batu, dan semen, warga menambal lubang di aspal jalan. Seluruh pembiayaan murni dari sumbangan warga dan pengguna jalan tanpa ada campur tangan pemerintah. Berkali-kali telah melaporkan kondisi jalan rusak ke instansi pemerintah terkait, namun hasilnya nihil. Oh ya, memang seperti ini keadaannya Pak, memprihatinkan. Sudah lama? Ya sudah lama kayak ini. Nggak ada perhatian? Ya kayaknya nggak ada perhatian dari pihak pemerintah. Ini gotong royong orang-orang warga sini? Ya alhamdulillah Pak, gotong royong. Ya mungkin Sarah deh. Jalannya lebih enak untuk dilewati. Perbaikan secara swadaya ini rencananya akan dilakukan secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat menggugah kesadaran Pemkab Probolinggo untuk turun ke jalan memperbaiki jalan rusak. Langkah ini diharapkan dapat mengunggah kesadaran Pemkab Probolinggo untuk turun ke jalan memperbaiki jalan rusak. Setiap hari akses jalan ini mayoritas dilalui pedagang yang akan mendistribusikan hasil pertanian ke pasar di Kabupaten Probolinggo. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu di Sumeneb, akibat jalan rusak parah dan kerap menimbulkan kecelakaan, warga bahkan menyebut akses jalan masuk ke kota Sumeneb ini dengan julukan wisata jalan berlubang. Ratusan lubang menganga dan bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan. Waspada, itulah yang harus dilakukan saat Anda akan memasuki wilayah kota Sumeneb. Sebab jalan yang awalnya mulus tak bergelombang, terdapat ratusan lubang menganga, khususnya di kilometer 1 hingga kilometer 6 Jalan Raya Sumeneb Pamekasan. Sejak 6 bulan terakhir, jalan provinsi yang menjadi jalan utama penghubung dua kabupaten ini kondisinya rusak parah. Ratusan lubang di jalanan seakan menjadi jebakan bagi para pengguna jalan. Para pengendara pun harus ekstra hati-hati. Tak hanya itu, kecepatan kendaraan pun harus dikurangi. Kesal karena tak kunjung diperbaiki, warga memberi papan nama di pintu masuk kota Sumeneb ini dengan tulisan wisata jalan berlubang. Meski sudah kerap timbulkan korban, namun perbaikan jalan hanya dilakukan sekedar tambal sulam yang kualitasnya tak bisa bertahan lama. Jalannya rusak, terus ada teman saya yang kecelakaan di sini sampai meninggal. Jalur satu-satunya kan ke sekolah, jadinya ya berharap dibetulin aja sama pemerintah. Kondisi jalanan yang sangat memprihatinkan ini sebenarnya sudah lama diketahui pihak PU Bina Marga Sumeneb. Namun, berdalih bahwa jalanan ini adalah jalan provinsi, maka pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan adalah PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Jadi memang untuk akses Sumeneb itu ada beberapa jalan berlubang. Kita sudah ke lokasi ke sana, kejadian ini sudah cukup lama. Pemkab Sumeneb melalui Dinas PU Bina Marga sudah berusaha untuk mencoba secara tambal sulam yang ada. Kita sudah lakukan. Jadi di sekitar jembatan Serunggi dan beberapa titik yang sudah kita lakukan, plus sampai ke pertengahan kota itu kita tidak lakukan. Tetapi kemampuan dana kita tidak memenuhi.
Diharapkan nanti dari Satker Madura untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jangan hanya tambal sulam, tetapi dengan di overlay, ditambahi ketebalan. Dalam 6 bulan terakhir, jalanan rusak ini telah menelan banyak korban dan 15 diantaranya tewas akibat kecelakaan. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga tak lagi banyak korban berjatuhan. Semoga pemerintah cepat memperbaiki, Mas. Soalnya di sini sudah banyak korban, baik yang berkorban yang jatuh, yang meninggal di tempat, termasuk juga yang luka-luka dan sudah banyak memakan korban. Para pengendara dihimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintas di jalan masuk kota Sumeneb ini. Terlebih di musim hujan, karena lubang-lubang jalan ini tergenang air sehingga mengancam keselamatan pengendara. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET. Pemerintah Kota Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah terkait sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di Net Jatim. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Anda masih bersama Net Jatim. Wakil Presiden Yusuf Kala lakukan kunjungan di berbagai daerah di Jawa Timur. Di Mojokerto, Wapres resmikan program pendidikan vokasi industri. Sementara di Surabaya, Wapres pantau langsung pelayanan di Rumah Sakit Islam Wonokromo. Dalam kunjungannya di Surabaya, Selasa petang, Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau langsung pembangunan Rumah Sakit Islam Wonokromo. Yusuf Kala menilai, pelayanan dan fasilitas Rumah Sakit Islam Surabaya terus mengalami peningkatan positif.
Selain sudah sesuai dengan standar pemerintah, Rumah Sakit Islam Monokromo Surabaya dinilai telah berkelas premium. Tak hanya itu, pelaksanaan BPJS rumah sakit ini juga dinilai sudah sesuai dengan harapan pemerintah. Ya, ini kan terjadi perkembangan yang positif daripada rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah juga rumah sakit swasta, khususnya rumah sakit Islam ada di mana-mana. Perkembangannya sangat bagus. Ada standar khusus Pak? Ya, kalau ini kan ada standar yang ditentukan oleh pemerintah dengan akreditasi tertentu. Kalau di sini kan sudah mencapai akreditasi premium, paripurna, maaf. Itu berarti bintang 5 untuk suatu pelayanan. Sebelumnya, Selasa siang, Wakil Presiden Yusuf Kala juga lakukan kunjungan ke Mojokerto. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala meresmikan program pendidikan vokasi industri untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Vokasi industri yang diperuntukkan untuk siswa SMK ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi investasi yang sangat murah dan menguntungkan bagi para pelaku usaha. Ini adalah investasi untuk Anda. Karena tanpa teknologi, tanpa skill, maka industri tidak akan berkembang dengan baik dan tidak efisien dan tidak bisa tentu menguntungkan untuk Anda. Jadi justru inilah investasi yang paling murah sebenarnya, karena dasar-dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah. Lewat SMK, lewat politeknik, lewat badan latihan. Cuma menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Setiap tahunnya, di Indonesia sedikitnya menghasilkan 3 juta lulusan SMK yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dengan program pendidikan vokasi industri ini, diharapkan bisa menghasilkan SDM yang profesional dan bisa kurangi angka pengangguran. Yuda Wardana, Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Ribuan warga Surabaya bersihkan sampah di sepanjang Pantai Kenjeran. Selain untuk peringati Hari Peduli Sampah, hal ini adalah upaya untuk wujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Sedikitnya 16.000 warga kota Surabaya bersihkan sampah di sepanjang Pantai Kenjeran Selasa pagi. Warga dari berbagai lapisan ini secara kompak memungut satu persatu sampah yang berserakan mengotori Pantai Kenjeran. Dalam kurun waktu 2 jam, warga berhasil kumpulkan 10,5 ton sampah yang terdiri dari sampah organik dan sampah plastik. Rencananya, sampah-sampah ini akan dibawa ke pengolahan sampah untuk dilakukan daur ulang pupuk kompos. Selain peringati Hari Peduli Sampah, kegiatan ini juga sebagai bentuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020. Bersih-bersih Pantai Kenjeran. Biar bersih sama biar nyaman. Apa? Surabaya bersih. Sementara itu, acara puncak peringatan Hari Peduli Sampah ini juga dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala mengajak masyarakat untuk berubah perilaku dalam pengolahan limbah sampah. Jadi hari ini adalah hari mengenang musibah sebenarnya. Kemudian tentu setiap hari mempunyai makna agar jangan terulang. Jangan terulang kecerobohan. Jangan terulang pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga menimbulkan musibah kemanusiaan. Sampah sebenarnya adalah bagian daripada kehidupan. Kita tidak mungkin membersihkan 100% sampah. Kita tidak mungkin meniadakan sampah, karena sampah bagian daripada kehidupan. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah saat ini menjadi pekerjaan besar bagi setiap daerah. Sementara, Surabaya yang menjadi percontohan pengelolaan sampah di Indonesia telah berhasil memanfaatkan sampah menjadi sumber energi. Saat ini, tempat pembuangan akhir sampah Kota Surabaya sudah bisa dirubah menjadi energi listrik. Setiap harinya kami berhasil menjual energi listrik ke PLN
kurang lebih 2 megawatt. Dan kemudian akan kita lanjutkan terus hingga awal tahun 2019 menjadi 11 megawatt per hari yang akan kita jual ke PT PLN. Tri Risma berharap masyarakat turut aktif peduli dengan sampah dan tidak membuang ke tempat sembarangan yang bisa mengganggu kebersihan dan bisa sebabkan terjadinya banjir. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Berbagai upaya penanganan sampah memang sudah dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Namun ini bukan berarti Surabaya kini sudah bebas dari pekerjaan rumah terkait sampah. Tugas berat pun masih diemban oleh pemerintah, terutama terkait edukasi dan membentuk perilaku warga agar sadar tentang bahaya sampah. Pemerintah Kota Surabaya memang saat ini dinilai sudah tergolong sukses dalam pengelolaan sampah serta wujudkan Kota Surabaya bersih dan hijau. Sejumlah taman di berbagai sudut kota dan pengelolaan sampah menjadi sumber energi menjadi salah satu bukti nyata. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, nampaknya hal tersebut belum cukup. Berbagai lapisan warganya dengan berbagai tingkat pendidikan mengharuskan pemerintah Kota Surabaya harus terus bertindak ekstra karena tak semuanya sadar benar dengan bahaya sampah. Bahkan tak sedikit mereka yang masih tak peduli dan membuang sampah bukan pada tempatnya. Berbagai sosialisasi dan edukasi memang sudah sering kali dilakukan. Namun, membentuk perilaku masyarakat sadar bahaya sampah menjadi tugas berat bagi pemerintah Kota Surabaya. Karena hal ini tidak bisa dilakukan secara instan. Iya, memang rawan. Jadi masyarakat itu kan cenderung enak sendiri. Jadi apalagi yang di pinggir kali, pipis langsung, habis masak-masak buang langsung enak. Jadi ya memang harus ada pengawasan, penjagaan di wilayah sana. Ya lebih intens lagi untuk mengedukasi masyarakat. Jadi tidak hanya sosialisasi tapi juga harus dilihat di lapangan. Itu kita turunkan kader-kader kita, fasilitator. Nah, ini untuk melakukan edukasi tadi yang seperti disampaikan dari ahli. Nah, itu salah satunya itu. Jadi kita turunkan motivator, kemudian kita turunkan fasilitator agar melakukan edukasi kepada masyarakat. Memang merubah paradigma, merubah perilaku ini memang sulit ya. Tidak gampang karena paradigma kota dulu kita itu ada sampah asune mati buang kali. Nah, ini kan berarti kali ini dianggap sungai, dianggap tempat pembuangan sampah ya. Jadi ini yang perlu dirubah sehingga kemudian juga perilaku biasanya dulu buang sampah sembarangan. Nah, ini perlu ada edukasi. Pengawasan pengelolaan sampah di masyarakat harus segera ditingkatkan. Jika tidak, maka dampak buruk akan segera dirasakan. Tak hanya tingginya pencemaran lingkungan, namun hal tersebut bisa terjadi pada kesehatan warganya. Maifri Sari, Agung Setiawan melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya berbagai informasi terkait inovasi pengelolaan sampah akan kami hadirkan. Di antaranya sampah yang berhasil diolah menjadi sumber energi. Kita kumpul bareng lagi. Aku nggak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng. Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes.
Nadine. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Terima kasih. Sebentar, tolong. Mas Tanto. Mudaan ya, Mas? Kangen semua ini. Iya, Ibu. Minum, Ibu. Nanti duduk. Ini kangen ya? Tungguin ya. Teh Sarah balik lagi nih. Kini hadir lebih awal dan dijamin lebih seru. Mulai 6 Februari, Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini, kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik. Tapi enak, perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di NET. Boleh, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything's great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Anda masih bersama NET Jatim. Salah satu keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah adalah berhasil membuat sampah menjadi sumber energi. Terobosan ini telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Inilah pembangkit listrik bertenaga sampah di kawasan Bratang, Surabaya. Tiap harinya, 60 kg sampah plastik dan kayu diolah untuk menciptakan energi karbon yang berfungsi sebagai pengganti bahan bakar solar bagi genset. Hasilkan daya 4.000 watt, sejak 1 tahun lalu semua energi listrik di kantor dan Taman Flora bersumber dari olahan sampah ini. Intinya mesin ini itu untuk kita fungsikan untuk pembangkit listrik. Nah, bahan utamanya itu dari plastik dicampur dengan kayu. Nah, nanti itu fungsinya untuk mengganti bahan bakar tadi, bahan bakar solar. Jadi sejauh ini kita udah beroperasi sekitar 1 tahun lebih. Nah, ini manfaatnya kita gunakan untuk penerangan area kompos dan sebagian Taman Flora. Sukses dengan pembangkit skala kecil, Pemkot Surabaya berencana memperluas skala pembangkit listrik bertenaga sampah. Sampah yang menumpuk di kota Surabaya akan diolah menjadi energi listrik. Demi mewujudkan hal ini, anggaran sebesar 320 miliar rupiah disiapkan. Dana didapat dari APBD serta sejumlah investor. Jadi yang di TPA Benowo itu ada 2 pembangkit nanti. Di landfill gas itu basisnya adalah gas metan, itu kapasitas 1,6 megawatt. Sedangkan yang kedua adalah gasifikasi yang nanti kapasitasnya kurang lebih 7 megawatt. Nah, kalau yang kebutuhan ini masih ini ada dari PLN, ini akan mengkaji untuk pendistribusian kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan bulan Oktober nanti, TPA Benowo dapat menghasilkan energi listrik bagi pemukiman. Langkah pemerintah mengembangkan pembangkit listrik dari sampah mendapat dukungan dari masyarakat.
sih sangat mendukung sekali. Cuman aku ya itu tadi, sampah tadinya nggak berguna, sekarang jadi berguna. Jadi kan ada solusi, keluar biaya tapi kan untuk berguna bagi semua. Sampah yang tadinya berguna sekarang berguna. Pokoknya pemerintah aku pengen dia itu kalau kerja jangan setengah-setengah, langsung full. Enak iya, kalau enggak. Pengen maju apa mundur? Listrik yang dengan teknologi sampah ini akan bisa mengurangi dampak dari pemakaian listrik yang menggunakan bahan bakar minyak yang tidak bisa terbarukan. Nah, dengan adanya kompos, dengan konsumsi sampah yang di Surabaya ini yang semakin banyak, ini kan bisa dimanfaatkan. Ini juga bisa mengurangi dampak, bisa jadi efek pemanasan global juga. Tentu bukan hal mudah untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan listrik dari sampah. Butuh komitmen kuat pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk bersinergi memberi manfaat secara ekonomi dan aman bagi lingkungan. Tak hanya di Surabaya, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan ini juga mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah. Selain listrik, sampah-sampah tersebut juga dapat diolah menjadi pupuk organik. Sampah bisa diolah menjadi berbagai hal. Di Kabupaten Lamongan, sampah dapat dimanfaatkan menjadi bahan dasar energi listrik. Timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA diolah menjadi pembangkit listrik dan juga pupuk organik. Berlokasi di TPA Kecamatan Tambak Trigadung Lamongan, saat ini sedang dikembangkan pemerintah daerah setempat sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Alhamdulillah, berapa kali uji fungsi ini kelihatannya sukses ya, dari segi kualitas pembakarannya ya, yang di atas 1000 derajat Celcius. Jadi kelihatan bahwa ruang pembakaran itu sangat putih sekali dan asap yang ditimbulkan juga putih dan tidak mengganggu penyebaran udara ya. Jadi nanti insya Allah ke depan TPA ini bukan tempat pembuangan akhir sampah tapi tempat pengelolaan akhir sampah. Dengan menggunakan mesin, sampah non-organik yang tak dapat diolah seperti plastik disortir di dalam rotary screen untuk dipisahkan. Kemudian sampah yang bisa diolah dipanaskan dalam tabung reaktor yang mengalir ke dalam tabung boiler yang tertutup rapat. Dari tabung ini, energi panas yang dihasilkan berubah menjadi energi uap, sehingga mampu menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Dalam sehari, dibutuhkan 64 meter kubik sampah untuk menghasilkan daya listrik sebesar 30.000 watt. Ini adalah modul pertama, Mas. Ini kita pakai yang paling kecil untuk TPA yang ukuran untuk Kota Lamongan sudah cukup. Dan nanti kalau berkembang jumlah sampahnya bertambah, kita tinggal bikin modul-modul berikutnya supaya investasinya juga nggak terlalu tinggi. Inovasi ini akan terus dikembangkan pemerintah daerah Lamongan sebagai solusi untuk energi listrik, sekaligus dapat mengurangi timbunan sampah. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Musim hujan membawa keuntungan tersendiri bagi petani jamur tiram. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di NET Jatim. Tak asing lagi kan dengan program-program berkualitas ini yang syarat inspirasi dan menghibur tentunya. Ini kesempatanmu untuk bergabung di belakang layar dan menjadi bagian dari tim broadcaster terbaik. Di sini tempatmu berinovasi tanpa batas. Bergabunglah bersama Net Media Development Program yang kelima. Kunjungi websitenya, daftarkan dirimu segera dan berkarya bersama broadcaster masa kini. Halo Good
people. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakat. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin, kucing? When the rainbow starts to sing. Dibacain lagi. Lucu. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan geber kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Memanfaatkan lahan bekas lokasi tambang Batu Kumbung, seorang pemuda di Tuban sukses mengembangkan budidaya jamur tiram. Seperti apa budidaya yang dilakukan di bukit tersebut? Berikut liputannya. Bekas lokasi tambang Batu Kumbung yang ada di perbukitan Kapur, Tuban ini dimanfaatkan Ali Dukroini untuk menekuni budidaya jamur tiram. Pertama, pemuda asal desa Tegalrejo, Kecamatan Merak Urak, Tuban, Jawa Timur ini memilih sebuah lorong yang mirip dengan goa, yang tak lain merupakan bekas galian para penambang Batu Kumbung. Lorong dipilih lantaran tumbuh kembang jamur tiram memerlukan suhu kelembapan antara 25 sampai 26 derajat Celcius agar bisa tumbuh subur. Ini budidaya jamur tiram di lahan bekas penambangan Batu Kumbung. Kok memilih di sini kenapa? Karena di sini suhunya itu stabil Mas, bisa 25 sampai 26. Kalau di luaran itu kalau musim begini suhunya bisa 30 bahkan lebih, 31 lebih. Jadi itu ya hemat air? Iya, lebih hemat air kalau di sini. Juga ini lahan ini kan sudah tidak terpakai. Jadi terbengkalai itu kita manfaatkan untuk budidaya jamur tiram ini. Ide untuk budidaya jamur tiram ini muncul setelah ia melihat banyaknya lokasi bekas penambangan yang sudah tidak difungsikan lagi. Kini hasilnya pun sudah bisa dirasakan. Bahkan dalam seminggu ia bisa memanen hingga 4 kali. Dalam setiap panen ia bisa menjual 3 hingga 4 kilo. Sementara dalam 1 kilonya dijual Rp25.000. Untuk penjualannya ia pun tak kerepotan. Pasalnya,
Dengan tumbuh kembang jamur yang cukup bagus, membuat para pembeli tertarik untuk datang langsung di lokasi. Milih di sini tuh bisa milih yang daunnya lebih besar. Terus untuk harga? Untuk segi harga sendiri standar seperti halnya harga-harga di pasaran. Dengan budidaya jamur tiram di lokasi bekas galian penambang batu tumbung, tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Ali. Selain tanpa mengeluarkan uang sewa, lokasinya pun cocok dan aman untuk tumbuh kembang jamur tiram. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih terkait budidaya jamur tiram. Di Bojonegoro, seorang warga berhasil kembangkan budidaya jamur tiram menjadi industri jamur rumahan. Bahkan tingginya permintaan ini membuat sentra budidaya ini kewalahan menerima pesanan. Membuka usaha dengan modal minim, inilah yang dilakoni Mardi Utomo. Berbekal ketekunan dan kejelian, kini usaha yang ia rintis sejak 8 tahun silam membuahkan hasil hingga jutaan rupiah per bulan. Usaha budidaya jamur tiram ia lakoni sejak tahun 1996. Usaha ini dipilih karena mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Berbekal modal awal 3 juta rupiah, ia membeli 1.500 log jamur atau botol tempat tumbuhnya jamur. Kini, berbekal keulatannya, ia memiliki 15.000 log jamur yang bisa menghasilkan 25 kg jamur tiap hari. Saya tertarik budidaya jamur karena di Bojonegoro ini belum ada. Lantas saya coba. Itu tadinya ya hanya kekuatan hanya 1.500 log, biasa sekarang menjadi 15.000. Nah terus masalah pemasaran itu saya pasarkan di Bojonegoro ya tadinya ya lancar itu saja. Nah terus ini ada yang di rumah-rumah itu ya ada yang beli. Budidaya jamur yang ia rintis mulai menyebar di lingkungan sekitarnya. Kini, di Desa Kelampok, Kecamatan Kampis ini terdapat 21 warga yang beralih profesi menjadi pembudidaya jamur tiram. Karena ya warga sini kan kurang, pendapatannya kurang, Mas. Jadi untuk menambah income-nya itu disuruh ikut ambil bagian dari membuat jamur ini. Untuk membudidayakan jamur tiram butuh waktu dan persiapan ruangan. Diawali dengan pembuatan media tanam bibit jamur hingga proses penyiraman dengan air untuk menjaga kelembapan ruangan. Selama proses tanam, tiap log jamur bisa dipanen hingga 4 kali setelah berumur 40 hari. Tiap kilogram jamur tiram bisa dijual seharga 20.000. Kini, jamur tiram hasil budidaya Desa Kelampok telah mampu memenuhi pasar Surabaya dan sekitarnya. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Di Nganjuk, di musim hujan seperti ini, budidaya jamur tiram tumbuh dengan subur. Pasalnya, kelembapan yang cukup membuat perkembangan jamur lebih cepat. Panen pun maksimal, dan berikut video dari Mahai Jatul Kuro selengkapnya untuk Anda. Tumbuh subur, merekah kala musim hujan. Jamur tiram di Dusun Plosorejo, Nganjuk kini tumbuh pesat. Pembudidaya jamur tiram pun merasakan nikmatnya. Curah hujan yang tinggi membuat kelembaban jamur terjaga. Perkembangannya pun menjadi pesat. Hasil panen pun melimpah hingga 100% dibanding musim kemarau. Seperti budidaya jamur milik Yustomo ini. Per hari kini ia mampu memanen 15 hingga 20 kg jamur siap jual. Meski begitu, Yustomo tetap harus mengatur kelembapan dalam ruang jika hujan terjadi 4 hari berturut-turut. Suhu ideal yang dicari antara 16 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Kalau hujannya tidak terus menerus itu biasanya lebih bagus. Jadi maunya
jamur itu panas hujan itu untuk mengatur kelembapan. Tapi dengan kondisi saat ini gimana? Ya sekarang cukup lumayan, cukup bagus lah. Hasil panen kini pun sesuai dengan harga jamur di pasaran yang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Yustomo pun kewalahan memenuhi permintaan jamur yang meningkat setiap harinya. Menikmati buah durian ini paling nikmat adalah sesaat setelah buah berduri ini jatuh dari pohonnya. Ingin nikmati sensasi ini? Simak liputannya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Net Jatim. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Boleh kerja. Ini semua saya servis pokoknya untuk servis. Makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Almarhum ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Masih bersama Net Jatim. Nah, menikmati buah durian ini paling nikmat adalah sesaat setelah buah berduri ini jatuh dari pohonnya. Kalau Anda ingin nikmati sensasi ini, Anda bisa berkunjung ke tempat wisata yang ada di Trawas. Berikut liputannya kami kemas dalam segmen Melaku-Melaku. Mbak, ngapain di atas, Mbak? Ini loh Mas, saya mau ambil duren, tapi susah banget ngambilnya. Ngapain juga di bawah ada yang matang kok. Loh, serius? Oh, kalau gitu saya ambil di bawah aja ya Mas ya? Waduh. Berada di lereng Gunung Penanggungan, Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Jawa Timur,
beragam jenis buah-buahan tumbuh nan subur. Namun, buah spesial yang ada di sini adalah buah durian. Di antara beragam jenis durian, yang kerap jadi incaran adalah jenis durian merico dan durian susu. Tapi, jangan salah ya, memilih durian yang legit dan manis ada caranya. Oh, yang ini. Ciri-cirinya apa nih, Mas? Oh, udah jatuh dari tangkainya. Nih kata Masnya, kalau durian yang sudah matang itu biasanya ciri-cirinya dia sudah terlepas dari tangkainya. Tapi untungnya dia masih terikat di tali-tali yang mengikat durian ini. Biasanya durian akan diikat ketika dia sudah muncul pada umur 3 bulan. Supaya nanti pada umur 4 sampai 4,5 bulan ketika durian matang dan bisa dipanen, dia tidak jatuh ke tanah. Jadi tetap bisa dimakan ya Mas ya. Coba kita cium dulu baunya. Baunya wangi. Ayo Mas, dipanen. Cepetan. Jika kamu pecinta durian, ada satu tempat nih yang gak boleh dilewatkan jika sedang piknik ke Terawas. Yap, Fresh Green namanya. Dibuka pada 2012 lalu, kawasan yang berada di areal seluas 5 hektar ini tak kurang ada 450 batang pohon durian dari berbagai jenis. Mulai dari durian lokal hingga durian montong asal Thailand. Di sini, kita bisa memilih durian sesuai bentuk dan juga harga yang ditentukan. Mau yang besar atau yang kecil? Durian coklat atau durian kuning? Semua tergantung dengan selera kamu. Yuk, dipilih. Nah, di sini kita bisa memilih sesuka hati mana durian yang ingin kita makan. Dan jangan lupa di sini kita juga bisa menawar durian yang sudah kita pilih. Ya Bu ya? Iya. Kalau gitu saya mau beli ini harganya 5.000 dapat. Usai memilih durian yang saya suka, saatnya makan. Mantap! Menikmati buah durian yang langsung jatuh dari pohonnya berasa lebih fresh dan lebih manis. Awalnya kita sih punya inisiatif meningkatkan sumber daya masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengeksplorasi durian, di mana Terawas ini salah satunya adalah potensi alam tentang wisata durian itu sendiri. Banyak pengunjung yang sebelum kita tampilkan durian Terawas itu banyak yang wisatawan itu makan durian di pinggir jalan. Akhirnya kita punya inisiatif di mana orang makan durian di bawah pohon durian itu sendiri. Tak cuma saya, sensasi berbeda juga dirasakan oleh pengunjung lainnya. Kan lagi musim durian juga, jadi pasti pada durian lagi masalahnya enak-enaknya kan, lagi banyak juga. Jadi dan kita juga senang banget makan durian, jadi pada liburan ke sini. Enak banget sih, kan apalagi duriannya itu benar-benar matang dari pohonnya, jadi rasanya itu manis, enak banget deh pokoknya. Aku barusan sekali ke sini, cuma recommended sih untuk liburan keluarga, enak, asri, banyak permainannya ada, terus kuliner juga ada, terutama ya bagi penggemar durian ya. Kalau durian suka lah. Selain menikmati buah durian langsung dari pohonnya, beragam olahan berbahan durian juga dikembangkan oleh pengelola. Selain jus durian yang berlabel es mendem duren, ada juga loh wingko dan bakpao durian. Sedap!
Iya, tadi kan kita udah makan duriannya kan. Nah, ternyata buah durian tuh selain bisa dimakan langsung, bisa juga diolah menjadi berbagai macam penganan ya Bu ya. Kayak di sini tadi Ibu bikin bakpao durian, terus ada onde-onde durian, dan yang ini lagi saya buat itu namanya wingko durian. Ya Bu ya. Saya jadi penasaran sama rasanya nih Bu. Kita tungguin matengnya ya. Sama seperti proses pembuatan wingko pada umumnya, hanya saja daging buah durian ditambahkan dalam adonan. Wah, ternyata panganan dari olahan durian ini gak kalah enaknya loh. Awalnya sih kita bikin wingko durian itu karena durian itu tahannya cuma 1 minggu. Terus dagingnya ini buat apa? Selain buat jus durian, terus kita punya inisiatif sama kru Fresh Green sendiri, kita buat sebuah snack kan gitu untuk mendongkrak penjualan wisata yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa kita coba wingko durian ternyata juga sukses gitu. Selain itu kita lagi mengembangkan onde-onde durian sekarang. Nah, tunggu apa lagi? Jika kamu pecinta buah berduri ini dan sedang berada di Jawa Timur, tak ada salahnya kan berkunjung sejenak di kebun Fresh Green Trawas. Pengelola menggratiskan tiket masuk, namun untuk membeli atau mencicipi durian, ya harus bayar dong. Indahnya panorama alam serta ditemani buah favorit kamu bisa menjadi pilihan untuk habiskan libur akhir pekan. Anesia Rosa, Adi Santoso melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Jatim hari ini. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Akhir kata, kulo Neng Mei Frisyari pamit, matur sundulur. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in the shop right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone